Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah, Al-Nadim astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab hikam, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam ini, pada detik ini masih dikaruniai Allah kesehatan zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlas fiha. Al-a'malu utawi pira-pira amal zahiratun kang pertelo iku suwarun kaya pira-pira patung qaimatun kang ngadeg. Aikal akshosi tegese kaya pira-pira patung allati kang laisah ora ana iku fiha ing dalem allati apa arwahun pira-pira ruh fala naf'ah mongko ora ana manfaat biha kelawan allati wa arwahuha utawi pira-pira ruhe akmal allati kang biha sebab allati kang iku biha sebab allati hayatuha utawi uripe arwah wa nafa'uha lan manfaate arwah iku wujudus sirril ikhlas iku wujudus sirril ikhlas wujude serupane ikhlas. Ai sirrun tegese sir huwa kang utawi sir iku ikhlasu ikhlas fiha ing dalem amal. Jadi amal perbuatan bagaikan apa? Bagaikan kerangkah yang tegak. Amal ibadah bagaikan kerangkah yang tegak, bagaikan patung yang tidak memberi manfaat. Kenapa tidak memberi manfaat? Karena tidak ada ruhnya. Artinya amal perbuatan seseorang itu diumpamakan kerangka yang tegak. Diumpamakan kerangka yang tegak, dan supaya memberikan manfaat, di situ ada ruh, di situ ada ikhlas. Nah, tingkatan-tingkatan ikhlas ini berbeda-beda. Tingkatan ubat, ada juga tingkatan muhibbin, dan ada juga tingkatan al-arif. Tingkatan ibad, fa ikhlasul ubad salamatu a'malihim minar riya'il jali wal khafi wa kulli ma fihi khadzul li nafsi. Ikhlas menurut ubat itu terselamatnya seseorang melakukan ibadah dari riya, baik riya secara terang-terangan jali maupun riya secara tersembunyi. Apa yang disebut dengan riya itu atau? Riya itu apa? Riya. Jenengan sholat supaya terbebas dari riya. Apa riya itu? Apa? Pak Amirin? Riya itu amal perbuatannya
bukan karena Allah, tapi juga dipamerkan karena manusia. Baik itu riak jali maupun khafi, riaknya terang-terangan maupun secara tersembunyi. Fala ya'maluna al-amal illa lillah. Amal perbuatan yang dilakukan itu bagi orang yang ubad. Baik itu berupa sholat, baik itu berupa zikir, baik itu membaca sholawat, sedekah, menolong kepada orang lain, itu adalah tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada harapan. Harapannya apa? Taliban lis-sawabi wa harapan minal iqabi ma'anisbatil amal. Tujuannya ingin mendapatkan pahala, ya, terhindar dari siksa api neraka dan mendapatkan surga. Itu ikhlasnya orang ubad. Itu dikatakan ikhlas, tapi ikhlasnya itu tingkat dasar. Gitu, misalnya jenengan sholat, sampai puasa, berjuang, amal ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya, tapi tujuannya karena Allah, tapi di balik itu dia ingin selamat dari api neraka dan masuk surga. Itu tingkatannya, ikhlasnya ubad orang yang beribadah, tingkatannya dasar. Nah, tingkatan seperti ini harus ditingkatkan lagi. Ya, harus ditingkatkan lagi supaya ada apa? Supaya ada peningkatan. Kalau Pak Amirin melakukan ibadah sholat itu harapannya apa, Pak Amirin? Memenuhi kewajiban. Ini masnya ini memenuhi kewajiban. Hanya kewajiban saja atau mengharapkan pahala? Mengharapkan pahala. Nah, itu gak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi dirinya, gak apa-apa, proses. Tapi pun harus ditingkatkan lagi. Jadi itu ikhlas. Ikhlasnya ubad seseorang yang semangat untuk melakukan ibadah, baik ibadah zahir maupun ibadah batin, yang berupa sholat, membaca sholawat, zikir dan sebagainya, kepingin masuk surga, terhindar dari api neraka. Tujuannya karena Allah, tapi juga ingin mendapatkan apa? Pahala yang berupa selamat dari neraka dan masuk surga. Itu tingkatan ubad. Tidak apa-apa. Tapi tidak selamanya seperti itu. Harus ada peningkatan. Kemudian tingkatan yang berikutnya yaitu ikhlasnya muhibbin. Huwa al-amalu lillah ijlalan wa ta'ziman li'annahu ta'ala ahlun lidzalika la liqasdi sawabin wala harabin min iqabin walidha qalat Rabi'atul Adawiyah ila akhirih. Tingkatan yang nomor 2, tingkatan muhibbin. Jadi yang pertama tadi tingkatan ubad seperti itu. Kemudian tingkatan yang nomor 2 itu namanya tingkatan muhibbin. Apa itu? Huwa amalulillah ijlalan wa ta'ziman di annahu ta'ala allul lidzalik. Seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah tujuannya untuk mengagungkan Allah. Tujuannya untuk mengagungkan Allah. Tidak untuk mendapatkan surga, tidak untuk takut dari neraka, tetapi dia
melakukan ibadah semata-mata untuk mengagungkan, mentakzimkan kepada Allah yang berhak diagungkan. Itu tingkatan muhibbin. Ya, dari tingkatan ubat tadi seperti itu, umum, kemudian ditingkatkan lebih tingkat lagi, dia melakukan ibadah bukan hanya untuk mendapatkan surga dan terhindar dari neraka, tetapi dia beribadah semata-mata mengagungkan kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina laudi. Ya, hanya untuk ikhlas kepada Allah. Kemudian berikutnya, tingkatan berikutnya yaitu tingkatan al-arif. Tingkatan orang yang arifin, yaitu syuhuduhum infiradal haqqi bitakhrimihim wa taskinihim min ghairi ayyarul anfusihim fi dzalik haulan wala quwata fala ya'maluna al-amal illa billah la bihaulihim wala quwatihim wa hadza arfa'u mimma qablahu summa dzakara rahimallahu ma yu'ayyu alal ikhlas. Tingkatan arif. Apa arif itu, Pak Amirin? Orang yang ma'rifat. Arif, orang yang ma'rifat, orang yang mengenal Allah. Tujuannya untuk melakukan ibadah itu ya bukan karena ingin mendapatkan surga, bukan takut daripada neraka, ya tidak, untuk mengagungkan, tetapi orang arif ini adalah hanya melihat Allah. Dia bisa melakukan ibadah itu adalah karena ma'unah. Dia melakukan ibadah itu karena Allah yang menjalankan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia hanya melihat Allah, tidak merasa kalau dirinya itu beramal, tidak merasa kalau dirinya itu berpuasa, tidak merasa kalau dirinya itu bisa membaca Al-Quran, bisa puasa, bisa menjalankan yang lain, tapi itu adalah semata-mata ma'unah, rahmat, pertolongan dari Allah. Ini adalah yang disebut dengan orang yang arif. Jadi kita duduk ini karena pertolongan dari Allah. Kita bisa berdiri itu adalah pertolongan dari Allah. Kalau tidak pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berdiri. La haula, tidak ada daya untuk menghindari satu kemaksiatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah illa billahil aliyil azim, kecuali pertolongan Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sholat, ketika kita sujud, ketika kita rukuk, i'tidal, ketika kita melakukan apa saja, semuanya itu adalah karena apa? Karena pertolongan Allah. Tidak merasa dirinya itu bisa berbuat, tidak merasa dirinya itu bisa sholat, tidak merasa dirinya itu bisa sedekah, tidak merasa dirinya itu bisa berjuang, tidak merasa dirinya itu bisa melakukan apa saja. Itu semua ma'unah dan pertolongan dari Allah. Sehingga apa? Sehingga terhindar dari sifat riya. Apa yang diriakan? Dirinya tidak bisa bergerak. Dia bisa beramal, amalnya itu pertolongan Allah. Dia bisa sedekah, finansialnya itu dari Allah.
Dia bisa membaca Al-Quran, lisannya bisa membaca, itu pertolongan dari Allah. Apa yang bisa diandalkan? Tidak ada. Gitu? Jadi merasa dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita bisa merasa, oh saya ini bisa berdiri, itu namanya sirkul asghar. Apa Pak? Sirkul asghar itu Pak Amirin. Syirik yang kecil. Pernah Pak Amirin merasa saya bisa puasa, saya bisa bersedekah, saya bisa sholat, saya bisa berdoa? Pernah punya perasaan seperti itu? Gitu? Jadi kita ini harus, kalau berangkat dari la haula wala quwata illa billah, kita ketika kita duduk di masjid, bisa duduk, bisa datang ke sini, semata-mata kita datang ke sini itu pertolongan dari Allah. Sehingga ketika selesai sholat kita mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada syirik, tidak ada yang namanya ujub, apalagi takabur. Ketika seseorang itu punya syirik, menganggap dirinya itu bisa berbuat. Ketika seseorang itu punya sifat ujub, menganggap dirinya itu bisa beramal. Ketika seseorang itu mempunyai sifat takabur, dia mengandalkan amal, ya toh, mengandalkan kedudukan dan mengandalkan apa? Ilmu. Seperti di pertama itu, di hikmah yang pertama, hikam itu mengatakan min amalil i'timad alal amal nuksonur roja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan amal, nuksonur roja, berkurangnya untuk mengharapkan rahmat dari Allah, inda wujudiz zalal, ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa. Was dosa saya ini banyak, dia merasa dirinya itu jauh dari Allah, dia merasa dirinya itu jauh dari rahmat Allah. Itu tidak benar. Padahal Allah itu dekat. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min rabbi wa ma utum minal ilmi illa qalila. Jadi artinya bahwa Allah itu adalah dekat, lebih dekat daripada urat leher kita ini. Jadi ketika seseorang itu punya yang namanya riya tadi, yang namanya ujub tadi, atau punya sombong, karena dia itu mengandalkan amal, karena dia itu merasa dirinya punya amal. Contohnya iblis. Ketika disuruh untuk menghormati Adam, isjudu li Adam fasajadu. Iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengandalkan eksistensi dirinya, kedudukannya. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Saya tidak mau. Saya lebih baik daripada Adam. Nah, itu mengandalkan kedudukannya. Seperti Korun juga mengandalkan harta bendanya, menganggap itu dari dirinya. Akhirnya dia mendapatkan laknat dari Allah. Jadi berangkat dari la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya, kekuatan, daya untuk menghindari satu kemaksiatan, kekuatan untuk melakukan ibadah, kecuali pertolongan Allah. Ketika kita merasa punya amal, tidak boleh. Ketika kita merasa bisa ngaji, tidak boleh. Ketika kita merasa punya finansial, tidak boleh. Bahwa manusia adalah dhaif, lemah, baik dhahir maupun batin. Hadirin jamaah
yang dimuliakan oleh Allah. Itulah bahasan yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Tadi kita berbicara tentang al-a'malul suwaratun qa'imatun arwahuwa wujudu sirril ikhlas fiha. Amal perbuatan bagaikan apa? Bagaikan tubuh yang kerangka yang tegak, tapi intinya itu adalah ruhnya, jiwanya itu adalah ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, maka amal perbuatan yang kita lakukan itu tidak bernilai di sisi Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Ikhlas yang pertama tingkatan ubad, ikhlas yang kedua tingkatan muhibbin, tingkat ikhlas yang nomor 3 tingkatan apa tadi? Al-arifi. Oke, ada pertanyaan, monggo silakan. Pak Amirin, silakan. Amal itu bagaikan kerangka. Amal itu kerangka. Kemudian kerangka ini kalau tidak ada ikhlasnya, ya, tidak ada rohnya ini berupa ikhlas, maka tidak memberikan satu manfaat. Terus dari Allah katanya tadi ada tingkatan-tingkatan tadi, tingkatan muhibbin, tingkatan ubad, dan tingkatan al-arifi. Kalau jenengan posisinya sekarang ini di tingkatan ubad, maka nanti sedikit demi sedikit kita mengarah kepada muhibbin. Kalau sudah kondisi jenengan pada saat ini sudah tingkatan muhibbin, ibadah hanya untuk mengagungkan Allah, maka lebih ditingkatkan tingkatan arifi. Nah, dari keterangan ikhlas 1, 2, 3, tingkatan ubad, tingkatan muhibbin, dan tingkatan arifin, posisi jenengan itu sementara di tingkatan apa? Ubad. Nah, maka dari itu sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu harus di tingkatan yang nomor 2, tingkatan muhibbin. Tidak hanya saya sholat, saya memenuhi kewajiban, saya ingin ini. Tetapi lebih ditingkatkan lagi ke tingkatan yang nomor 2, muhibbin. Tidak melihat itu, tapi hanya mengagungkan kepada Allah. Ya, karena di dalam Al-Quran juga dikatakan wa ma umiru liya'budullah mukhlishina lahud-din. Mukhlis lahud-din. Ya, hanya ikhlas kepada Allah. Dan ikhlas tadi 1, 2, 3. Misalnya kalau Allah tidak menyediakan neraka dan surga, seperti seorang ibu untuk merawat kepada anaknya, ikhlas apa tidak? Ikhlas. Mengharapkan apa? Tidak mengharapkan apa-apa. Jadi itu adalah gambaran di mana ikhlas itu seperti itu. Ada yang ubad, ada yang muhibbin, ada yang arifin. Terusnya terserah panjenengan untuk meningkatkan tentang ikhlas ini. Akan tetapi karena Allah itu melengkapi segala macam kebutuhan. Seandainya nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita tidak mampu untuk menghitungnya.
Ya, kita tidak minta diberi. Pak Amirin dulu kan nggak minta hidup di dunia, nggak minta kan, langsung dikasih hidup. Ya, jadi itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang tidak mampu kita hitung. Ketika kita melakukan tafakur, tadabbur, sedikit demi sedikit akan memberikan satu wacana, gambaran di mana lama-kelamaan Allah kok hebat cintanya kepada hambanya luar biasa. Tapi kalau kita tidak merasakan nafas dari mana, Pak Amirin? Jantung ini dari mana? Udara yang banyak itu dari mana? Apapun yang kita perlukan ini dari mana? Semuanya dari Allah. Ketika kondisi seseorang itu diuji, kesehatannya itu diuji, tidak sampai 2%, hanya 1%, kesehatannya masih ada 90,92%, itu kondisi badan tidak nyaman. Apalagi dikurangi 50%. Nah, kondisi kesehatan jasmani rohani ini kalau direnungkan, ditafakur setiap detik, setiap saat, maka akan memunculkan di mana manusia itu sangat sangat mengagumi kepada Allah, betapa cintanya Allah kepada diri manusia. Gitu. Sudah paham ini? Gimana? Penyebabnya itu hatinya masih kotor. Penyebabnya itu antara lain kurang pekahnya seseorang itu karena hatinya masih kotor. Sehingga harus melakukan at-tazkiyatun nafs. Antara lain sering kita bahas, at-taubatu min jami'id dzunub. Kalau sudah tobat, langkah yang nomor 2 takwa. Langkah yang nomor 3 istiqomah. Tidak boleh tidak. Jadi langkah yang pertama yang namanya tobat ini harus dilakukan. At-taubatu min jami'id dzunub. Tobat kepada Allah, tobat kepada sesama manusia, atau tobat kepada apapun yang kita pernah salah. Langkah pertama itu. Kalau sudah langkah pertama yang sudah kita lakukan, langkah nomor 2, bagaimana kita bisa mencapai dekat dengan Allah yang namanya takwa. Kalau kita sudah menyusun, berusaha menjalankan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah, berikutnya lakukan dengan istiqomah. Kalau sudah tingkatan syariat ini sudah kita lakukan, sudah mudawamah, mengarah yang nomor 2, tingkatan torekot. Apa itu? Ikhlas. Yang nomor 2 siddiq. Kemudian nomor 3 tumak nina. Kalau sudah tingkatan nomor 2 ini sudah kita lakukan yang namanya tingkatan torekot, kita masuk pada tingkatan hakikat. Apa itu? Muraqabah, musyahadah, dan ma'rifah. Jadi jenjang-jenjang ini tentunya harus kita lalui. Nah, dari ketingkatan 3 ini, syariat, torekot, hakikat, Pak Amirin merasa dirinya di level berapa? 2 atau 3? Masih dasar, syariat. Gak apa-apa. Nah, tingkatan syariat itu harus mudawamah yang namanya taubat, takwa, dan istiqomah. Kemudian mengarah kepada nomor 2, ikhlas, siddiq, dan tumak nina. Tingkatan yang nomor 2. Kalau sudah tingkatan yang pertama ini belum lulus, tidak boleh masuk kepada tingkatan yang nomor 2. Kalau yang sudah nomor 2,
Yang nomor 3, hakikat apa itu? Musyahadah, muraqabah, musyahadah, dan ma'rifah. Muraqabah, merasa diri kita itu dilihat oleh Allah. Kemudian nomor 2, musyahadah, menyaksikan Allah dengan basyirah, mata hati. Kalau sudah bisa melakukan basyirah dengan mata hati. Nomor 3, ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal Allah, baik mengenal Allah secara khassah maupun mengenal Allah secara ammah. Secara ammah, aqaid 50 harus mengerti. Makrifat secara khassah, terbukanya hijab, atau terbukanya yang hijab di dalam diri kita ini, ya toh, kita sudah musyahadah, kita sudah menyaksikan Allah dengan basyirah yang ada di dalam diri kita. Jadi terus menerus kita harus belajar, mujahadah, manjadda wajad. Sebelahnya ada pertanyaan? Ayo tanya, nggak apa-apa. Ya, yang keras, yang keras. Gak bisa menentukan yang mana, artinya yang syariat, tarekot, hakikat. Yang tadi lo apa itu ubat, kemudian muhibin, kemudian sama arifin. Ya. Oh, berarti harus tingkatan muhibin ini dioptimalkan. Muhibin dioptimalkan. Mengapa dioptimalkan? Tingkatan muhibin kan tingkatan orang semangat ibadah. Hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Oh, saya jamaah karena sungkan dengan tetangga saya. Itu namanya gak ikhlas. Lah ya makanya ilmunya itu, ya toh, kalau sampean masuk di dalam bidang ubat, lakukan ibadah hanya karena Allah. Titik. Nah, hanya karena Allah itu boleh mengharapkan surga, terhindar dari neraka. Yang tidak boleh jenengan sholat jamaah krono sungkan tetangga jamaah, saya tidak berangkat sungkan. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi dikuatkan di dalam ubat, ya toh? Semangat ibadah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jamaah. Berat enggak? Berat. Dipilih yang mampu, ya toh? Yang mampu. Jadi yang wajib ini yang pertama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau mampu subuh, subuh tok. Kalau masuk maghrib, maghrib tok. Kalau di rumah atau di pekerjaan berusaha berjamaah. Tingkatan yang ubat ini aja sudah luar biasa. Sudah jos. Apalagi tingkatan muhibbin, apalagi tingkatan arifin. Kita mencapai tingkatan ubat itu juga berjuang. Ya, jadi langkah pertama, bagaimana kita bisa mencapai menjadi orang ubat. Ubat itu beribadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisi nalahuddin. Ibadahnya bagaimana? Sing wajib sih. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dilakukan tepat waktu. Bisa. Ya pekerjaan. Ya, kondisional. Meskipun di pekerjaan, sholat di pekerjaan, jamaah dengan teman-temannya. Ya, demikianlah materi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.